Hai semua, kembali lagi ke channel ini. Kita akan bahas tentang metode eliminasi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui yang namanya variabel, namun akan saya ulang lagi pada pembahasan kali ini. Variabel adalah nilai yang dapat berubah dan biasanya berupa huruf. Contohnya ada A, B, C, X, Y, Z, dan seterusnya. Dan biasanya nilai variabel ini akan berubah menjadi sebuah angka apabila kita operasikan. Contohnya di sini ada X min Y ditambah Z sama dengan 6. Nah, X, Y, dan Z ini yang dinamakan sebuah variabel. Dan X-nya bisa saja bernilai 5, Y-nya bernilai 3, Z-nya bernilai 4. Yang tentunya hasilnya nanti adalah 6. Namun bisa jadi juga X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 1, dan Z-nya bernilai 5. Artinya tidak tentu ya, dikarenakan di sini kita hanya mengetahui satu persamaan linear, yaitu persamaan X min Y ditambah Z sama dengan 6. Begitu pula dengan yang A ditambah B ditambah Z sama dengan 4. Bisa saja A-nya bernilai 1, B bernilai 1, C bernilai 2. Yang penting hasilnya adalah 4. Atau A-nya bernilai 2, B-nya bernilai 1, Z-nya bernilai 1. Artinya kita belum bisa menentukan secara pasti nilai A, B, dan Z ini berapa sih nilai yang pastinya. Nah, untuk itu di dalam sebuah persamaan linear ini kita perlu yang namanya 3 persamaan linear yang sejenis. Artinya apabila 3 variabel A, B, dan Z, artinya ada 3 variabel kan. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan Z secara pasti kita membutuhkan 3 persamaan linear yang sejenis atau 3 persamaan A, B, dan Z. Untuk itu kita perlu adanya metode eliminasi untuk mendapatkan nilai A, B, dan Z. Apa sih metode eliminasi? Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lainnya. Metode eliminasi adalah cara menghilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Variabel tadi apa? Variabel itu adalah huruf-huruf ini, nah, huruf X, Y, Z, A, B, C, Z, dan sebagainya. Kita contohkan metode eliminasi. Misal di sini saya punya persamaan 3 persamaan, yaitu persamaan 1 X ditambah Y tambah Z sama dengan 4, persamaan 2 X min 2Y ditambah 2Z sama dengan 2, dan persamaan 3 X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 6. Di sini kita lihat kalau di sini ada 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan juga variabel Z. Artinya kita membutuhkan setidaknya 3 persamaan linear untuk menentukan hasil dari X, Y, dan Z. Pada kasus ini kita akan mengeliminasi yang mana itu terserah kalian. Pada kasus ini saya akan mengeliminasi X. Dan pada persamaan yang mana itu juga terserah kalian. Kalian bisa pilih persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mengeliminasi X, atau persamaan 1 dan 3, atau persamaan 2 dan 3. Nah, pada kasus ini kita akan mengeliminasi X pada persamaan 1 dan 2. Bagaimana mengeliminasinya? Kita perhatikan nilai X di sini itu adalah sama, artinya kita tinggal mengurangkan atau menjumlahkan nilai X-nya sehingga hasilnya adalah 0 atau habis. Dalam kasus ini kita perlu mengurangkan saja untuk menjadikan X-nya adalah 0. Artinya seluruh operasi di sini kita kurangkan. Jadi X dikurangkan dengan X hasilnya adalah 0, Y dikurang dengan min 2Y hasilnya adalah 3Y, Z dikurangkan dengan 2Z hasilnya adalah min Z, dan 4 dikurangkan dengan 2 hasilnya adalah 2. Ini kita keluarkan, jadi 3Y dikurang dengan Z dengan 2. Dan ini kita jadikan sebuah persamaan keempat. Nah, setelah kita melakukan eliminasi X pada persamaan 1 dan 2, selanjutnya kita akan mengeliminasi X juga pada persamaan lain, yaitu persamaan 2 dan 3 atau persamaan 1 dan 3. Karena persamaan 3 belum pernah kita pakai. Artinya kita perlu menjadikan eliminasi X antara persamaan 3 dan 1 atau 3 dan 2.
Pada kasus ini, saya akan mengeliminasi X pada persamaan 1 dan 3. Sama seperti yang tadi, kita perlu menghilangkan X dengan cara dikurangkan ataupun dijumlahkan. Nah, di dalam kasus ini kita kurangkan saja sehingga hasilnya adalah 0. X dikurang X sama dengan 0, Y dikurang 2Y hasilnya adalah min Y, dan Z dikurangkan dengan 2Z hasilnya adalah min Z. 4 dikurangkan dengan 6 hasilnya adalah min 2. Dan ini kita keluarkan sehingga hasilnya adalah min Z dikurang dengan 2 sama dengan minus 2. Ini kita buat sebagai persamaan kelima. Nah, sekarang kita telah dapat nih pada persamaan 4 dan persamaan 5 bahwa yang tersisa hanya tinggal dua variabel, yaitu variabel Y dan juga variabel Z. Begitu pula dengan persamaan 5, yaitu variabel Y dan variabel Z. Nah, untuk menentukan nilai variabel Y dan juga variabel Z, kita mengeliminasi lagi antara persamaan 4 dan persamaan 5. Yang kita eliminasi lagi, dalam kasus ini kita eliminasi Y terlebih dahulu ya, pada persamaan 4 dan persamaan 5. Di sini ada 3Y dikurangkan dengan Z sama dengan 2, dan persamaan 5, min Y dikurangkan dengan Z sama dengan minus 2. Kita apakan ya agar hasilnya Y di sini hasilnya menghasilkan 0. Tepat sekali. Artinya kita perlu mengalihkan antara persamaan 4 dengan dikali dengan 1 dan juga persamaan 5 kita kalikan dengan angka 3. Karena apa? Karena di sini koefisien Y-nya adalah 3 dan yang di bawah koefisien Y-nya hanya 1. Jadi kita perlu menyamakan koefisiennya. Yang di atas kita buat menjadi 3 dan yang di bawah kita buat menjadi 3 lagi. Artinya yang di atas kita kalikan 1, seluruhnya kita kalikan 1, dan yang di bawah kita kalikan dengan 3. Nah, yang di atas tetap ya. Sedangkan yang di bawah menjadi min 3Y dikurang dengan 3Z sama dengan min 6. Nah, pada persamaan yang ini kita ketahui kalau koefisien Y-nya telah sama, yaitu 3, dan yang bawah adalah min 3. Artinya dalam kasus ini kita bisa habiskan variabel Y. Dengan cara apa? Dalam kasus ini kita tambahkan atau kita jumlahkan. Dan 3Y ditambahkan dengan minus 3Y hasilnya adalah 0. Ya. Jadi seluruhnya kita jumlahkan. Yang ini minus Z ditambah dengan minus 3Z hasilnya adalah minus 4Z, dan 2 ditambahkan minus 6 hasilnya adalah minus 4, sehingga Z sama dengan minus 4, dan yang minus 4 yang di sini kita pindah ruaskan menjadi bagi hasilnya, dan Z sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan nilai Y, kita perlu mengeliminasi Z pada persamaan 4 dan juga persamaan 5. Nah, di sini kita lihat lagi nilai Z-nya, variabel Z-nya kita lihat bahwa koefisiennya sama, yaitu 1. Artinya di sini kita bisa langsung nolkan dengan cara ditambahkan ataupun dikurangkan. Oke, dengan cara apa di sini? Yap, dengan cara dikurangkan. Karena minus Z dikurangkan dengan Z hasilnya adalah 0. Jadi seluruh operasinya kita kurangkan ya. 3Y dikurangkan dengan Y minus Y hasilnya adalah 4Y. Z-nya habis. Dan 2 dikurangkan dengan minus 2 hasilnya adalah 4. Sehingga Y sama dengan 1. Oke teman-teman, kita telah mendapatkan nilai Y sama dengan 1 dan juga nilai Z sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan nilai X kita bisa mengulang proses ini dengan cara mengeliminasi Y ataupun Z ya untuk mendapatkan nilai X kalau menggunakan metode eliminasi. Namun pada tahap yang terakhir ini saya akan menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan metode substitusi, yaitu memasukkan nilai Z sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ini ke persamaan 1, 2, ataupun 3. Pilih salah satu karena hasilnya tetap sama. Nah, dalam kasus ini saya akan memasukkan nilai Z dan Y ke dalam persamaan 1. Oke. Persamaan satunya adalah X ditambah Y tambah Z sama dengan 4.
Artinya kita ganti ya. Kita ganti X ditambah dengan Y-nya 1, Z-nya 1. Sehingga hasilnya adalah 4. Maka X ditambah dengan 2 sama dengan 4. X-nya kita pindah, X-nya sama dengan 4 dikurangkan dengan 2. 2-nya kita pindahkan ruas sehingga X-nya adalah 2. Ya, teman-teman, kita telah mendapatkan nilai Z sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.